Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Sekdis, Bapak Kasubag TU, dan rekan-rekan tim arsip Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kehadirannya telah memenuhi undangan dari kami di siang hari ini. Kami dari tim arsip bermaksud ingin berkoordinasi dengan Bapak sekalian mengenai kondisi arsip yang ada di bawah, Pak. Seperti yang kami tim lihat di bawah itu telah terjadi penumpukan arsip seperti itu, Pak. Banyak sekali, dan saya dan tim berusaha ingin menertibkan arsip tersebut, salah satunya dengan cara penyusutan arsip melalui mekanisme pemusnahan. Oleh karena itu kami dan tim telah berkoordinasi, telah melakukan rapat kecil lah istilahnya ya rekan-rekan ya, ingin mengusulkan kepada Bapak untuk jenis arsip yang akan kita musnahkan pada kesempatan kali ini adalah arsip dengan jenis keuangan, karena saya melihat banyak sekali arsip jenis keuangan di bawah. Oleh karena itu saya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak untuk kegiatan kami selanjutnya seperti apa. Apakah Bapak menyetujui usul kami tersebut? Ya, terima kasih Bu Rini. Pada prinsipnya sih kami setuju ya tadi yang disampaikan Bu Rini terkait rencana pemusnahan arsip. Dan mohon izin juga Pak, untuk kegiatan ini sepertinya kita harus membuat susunan kepanitiaan, Pak. Oleh karena itu nanti saya mungkin akan melibatkan beberapa orang selain dari tim arsip tersebut, dan kami juga akan berkoordinasi nanti dengan tim dari Bapusibda. Maka Bu Rini nanti koordinasi dengan Pak Kasubag saja ya untuk pembentukan timnya ya untuk persiapan pemusnahan arsip. Mungkin dari saya sih itu aja dulu. Terima kasih atas sarannya Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai melaksanakan rapat dengan Sekretaris Dinas dan Kasubag TU beserta tim, maka dilanjutkan dengan membuat surat permohonan ke Kadis terkait rencana pemusnahan, serta membuat SK tim penilai. Setelah surat tersebut keluar, maka dilanjutkan dengan menyeleksi arsip yang habis masa retensinya. Di sini kita menyeleksi dan menulis arsip apa saja yang telah habis masa retensinya berdasarkan jenis arsip yang akan kita musnahkan. Setelah tahapan tersebut berhasil kita lalui, maka dilanjutkan dengan membuat daftar musnah sesuai dengan yang telah kita nilai tersebut. Setelah daftar usul musnah kita buat dan kita susun, maka dilanjutkan dengan rapat untuk menilai arsip yang akan kita musnahkan, yang akan kita nilai. Tentu saja disesuaikan dengan JRA yang berlaku. Dan dilanjutkan dengan membuat laporannya berupa proceeding. Tahapan selanjutnya adalah membuat surat pertimbangan panitia penilai dan mengajukan permohonan persetujuan kepada gubernur. Kemudian, setelah surat persetujuan gubernur turun, maka dilaksanakanlah berita acara pelaksanaan pemusnahan. Dan dilanjutkan dengan kegiatan pencacahan tersebut.
sekian, arsip inaktif berhasil kita musnahkan. Selamat sore Bu. Ya, sore. Saya dengan Rini. Ya, apa yang bisa saya bantu Bu? Kebetulan saat ini saya sedang ditugaskan untuk mencari sumber informasi mengenai pendirian UPTDP 3JB. Barangkali di sini ada arsip atau dokumen yang bisa mendukung pekerjaan saya tersebut. Oh iya ada. Kebetulan pernah diserahkan ke sini arsip terkait UPT ini. Nanti saya cari dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ada ya. Ada. Terima kasih Bu. Saya pelajari dulu sebentar ya Bu. Silakan. Oh ya, betul Bu. Menarik sekali sepertinya ya. Menarik nih Bu, soalnya rusun sekarang lagi naik daun gitu loh Bu. Apartemen ya, lagi banyak orang yang butuh, makanya saya ingin tahu bagaimana dulu bisa berdiri, ide siapa, seperti apa kayak itu ya Bu. Nah kalau menurut Ibu sendiri, orang pegawai sini yang bisa dijadiin Sumber sumber informasi lain selain dari arsip yang ini, mungkin ada hal menarik lain di balik pembentukan UPTD itu yang bisa saya gali ceritanya. Betul, itu bisa telusuri mungkin dengan wawancara langsung dengan yang terkait dari UPT 3JB. Dengan Pak siapa ya kalau boleh tahu di sini? Bapak Adi, kurang hafal juga saya nama lengkapnya. Oh, cari Bapak Adi. Terima kasih Bu. Saya lihat-lihat dulu sebentar ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore ini, saya Rini Pak. Senang sekali sore ini kita bisa bertemu ya Pak ya. Susah sekali nih mewawancara Bapak berdua ini ya. Jadi saya ingin punya tugas nih Pak, ingin menggali lebih lanjut tentang asal-usul pendirian UPTDP 3JB. Saya sudah berkunjung ke depo arsip yang di bawah Pak, saya sudah melihat sebetulnya dokumen-dokumen tentang pendirian UPTDP 3JB ini. Kemudian saya bertanya kepada petugas yang di bawah, apakah ada narasumber yang bisa saya wawancarai terkait pendirian UPTDP 3JB ini, dan beliau menyarankan katanya ada dengan Bapak Adi dan Bapak Masyur, gitu, seperti itu. Alhamdulillah Bapak berdua berkenan hadir di sini ya. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya, sebelumnya katakan kata saya ya Pak, kalau boleh tahu Bapak kelahiran berapa sih Pak di sini? Saya 64 lah ya. 4 loh, saya 68. Wah, luar biasa. 64 dan 68 kok masih terlihat seperti muda ya? Berarti Bapak happy ya kerja di sini ya? Alhamdulillah. Kita rajin mengkonsumsi formalin. Sudah berapa lama Pak kerja di sini Pak? 25 tahunan mah ada. Luar biasa, dari awal bekerja di Dari sini ya? awal. Kalau begitu betul berarti yang disarankan oleh Ibu yang di bawah katanya boleh menghubungi Bapak berdua. Nah nih Pak, saya tertarik sekali ya dengan UPTDP 3JB ini, khususnya dengan pengelolaan rusunawannya Pak. Kalau saya perhatikan, saya baca tadi katanya jadi apartemen transit ya Pak ya. Nah itu berdiri sebenarnya mulai sejak kapan sih Pak? Kapan dibangunnya itu UPTDP 3JB itu? Kalau dibangun itu sebenarnya gagasan awalnya itu karena adanya kesenjangan itu mengenai perumahan tapak yang tidak sesuai. Oh iya. Awalnya dari situ. Tahun berapa itu Pak? Itu kurang lebih tahun 2010-an ya Bu ya. 2010. Kalau saya baca itu lokasinya tersebar ya Pak ya? Tersebar di Jawa Barat. Banyak, ada beberapa lokasi kalau saya lihat. Nah, waktu pertama kali mengusulkan lokasi di situ, gimana Pak? Ada penolakan nggak dari warga sekitar itu? Penolakan mah selalu ada. Hmm. Dan kebetulan pimpinan kami pada waktu itu bisa menghandle-nya dengan baik. Jadi kemudian pembangunan rusun pun bisa berjalan. Tapi ada ini nggak Pak? Ada kayak anarkis gitulah dari masyarakat sekitar atau apa gitu? Anarkisme Paling anarkis itu di demo ibu ini. Oh, demo ibu, kenapa Pak? Mungkin karena
notabene mereka punya kos-kosan di sekitar Oh rusun. iya, jadi Jadi kayak kosan Pak Haji dan Bu Haji gitu ya Pak ya. Oke. Mereka mungkin ketakutan dengan berdirinya rusun Nawa itu nanti, apalagi dengan harganya yang murah mungkin ya. Iya. Mereka mungkin ketakutan jadi akan berkurang okupansi Iya, untuk mereka ya. Oh iya, iya seperti itu ya Pak. Nah sebetulnya Pak, waktu pertama kali ingin mendirikan rusun ini, apakah langsung mendapat persetujuan gitu dari pemerintah atau seperti apa Pak? Atau didukung langsung atau bagaimana? Tidak langsung didukung. Kami untuk pembentukan itu kami perlu menyusun naskah akademis, lalu struktur organisasi dan sejenisnya. Itu tidak langsung didukung oleh jadi organisasi, itu perlu waktu gitu sampai pada akhirnya di 2013 itu baru disetujui. Oh, betul. Tadi juga saya sempat lihat sih Pak, ada dokumen-dokumennya Ya. itu ya, perencanaan awalnya tadi seperti itu gitu. Kalau kayak notulensi, foto-foto gitu kan masih ada Pak? Itu masih ada foto-foto, lalu kalau sekarang mungkin rekaman Zoom kali ya. Kalau dulu sih masih sebatas foto dan notulen. Luar biasa, masih ada itu ya Pak Masih ya? ada. Wah luar biasa, memang penting sekali sih Pak kalau dokumen itu ya Pak ya. Apalagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pak. Arsip itu merupakan bukti otentik ya dan memori kolektif gitu. Jadi memang kayaknya memang arsip itu sangat penting sih ya. Gimana Pak waktu itu ada kejadian lucu nggak waktu pembentukan ini Pak? Waktu Bapak misalnya presentasi misalnya waktu itu memaparkan kajian-kajiannya, apa ada kejadian-kejadian apa gitu Pak lucu yang seperti apa ada? Kejadian lucu. Kalau untuk pengoperasian sih nggak ada ya. Paling pas awal-awal pengelolaan kalau jadi lucu itu. Jadi ketika kita mau mengecat jalan, itu ibu-ibu udah siap dengan embernya masing-masing. Untuk apa Pak? Iya, jadi ketika si coran itu turun, ibu-ibunya itu langsung mau ambil pakai ember ke rumahnya masing-masing. Masya Allah. Nah, itu kejadiannya lucu. Itu artinya Itu mereka checking. tidak setuju berarti akan pembangunan itu. Bukan atau tidak bagaimana? setuju, tapi mereka lebih kayaknya mumpung ada bahan Oh, gratis iya. dari pemerintah, jadi mereka ambil untuk di rumahnya masing-masing. Ah, Tapi itu langsung luar dikasih, biasa. langsung di stop, jadi nggak dilanjut. Tapi akhirnya dengan pendekatan yang baik mungkin ya, Ya, persuasif dari dari pihak. pihak sini Iya, kepada masyarakat sekitar dan apa namanya memberikan informasi dan edukasi bahwa rusun ini memang sangat diperlukan seperti itu iya ya. betul. Akhirnya mereka pun sampai saat ini jadi bisa berdampingan ya Pak ya. Dengan Kalau saat ini gimana Pak? Apakah ada pergolakan-pergolakan juga saat ini? Cenderung kondusif sih. Kondusifnya alhamdulillah ya, mungkin dari pihak dinas mungkin yang bisa membuat suasananya damai gitu ya Pak ya. iya. Alhamdulillah menarik sekali ya Pak wawancara kita kali ini, jadi seru banget ternyata pembentukannya dari awalnya seperti apa, dan mudah-mudahan PTD P3JB ini dengan pengelolaan rusun namanya bisa terus memberikan manfaat kontribusi. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Mansur atas wawancaranya kali ini. Semoga bisa memberikan informasi kepada anak cucu kelak gitu ya, pendiriannya bagaimana UPTD P3JB ini dulu berdiri seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Faris. Pagi Bu. Mohon maaf ya ganggu waktunya, Bapak kami panggil ke sini. Menurut informasi yang ada di aplikasi kami, kontrak hunian Bapak itu berakhir di bulan Juni ini. Dan kami sudah memberikan surat kepada pengelola kami di lapangan untuk memberikan surat pemberhentian untuk menghuni gitu Pak. Tapi ternyata ada laporan dari pengelola, katanya Bapak membawa arsip kontrak. Masa berlaku Bapak masih sampai Desember. Iya betul. Ini Seperti itu. ada kontraknya. Boleh saya lihat Pak? Bangga itu. Mohon maaf Pak, sekilas saya sudah coba melihat. Kalau saya melihat dari keautentikan naskah ini ya Pak ya, bukti kontrak ini, saya mendapati sepertinya tanda tangan dari kepala UPTD-nya sepertinya agak berbeda. Oh, bisa. Iya, ini pertama agak berbeda ya Pak ya. Kemudian capnya juga bukan begini fontnya Pak, yang kita punya berbeda. Nanti bisa kita samakan.
Kemudian dari huruf di surat ini tidak sesuai dengan standar yang kita keluarkan. Kertasnya pun agak berbeda. Kita menggunakan kertas khusus seperti itu Pak ya. Nah ini tidak. Dari paragrafnya juga berbeda Pak ya. Ini yang kalau boleh tahu, sepertinya ini bukan naskah kontrak yang asli, bukan kontrak hunian yang asli. Gimana Pak? Kalau untuk lebih memastikan lagi, boleh saya ambil dulu yang aslinya ya Pak ya. Mari kita samakan kontrak hunian Bapak dengan yang ada di arsip itu. Terima kasih, Bapak sudah menunggu. Kebetulan kami sudah mendapatkan salinannya, Pak. Ini yang asli, bisa Bapak lihat ya, perbedaannya, fontnya kita ini seperti apa, berbeda. Nah, kemudian dari ini, paragrafnya alinea ini berbeda, Pak. Berbeda. Dari tanda tangan juga berbeda. Sini ada. Hanya perbedaan. Gimana? Bapak mengakui nggak kalau ini arsip yang setelah Bapak manipulasi? Ini bukan arsip yang asli. Ya, sebelumnya saya minta maaf Bu, karena mungkin saya sama istri saya tadinya pengen lebih lama di sini, jadi saya ngerubah bulan kontraknya, yang asalnya habisnya Juni di Desember. Itu nggak boleh Pak, karena arsip itu kita mempunyai arsipnya. Arsip itu merupakan bukti otentik yang sah gitu ya Pak ya. Jadi mohon maaf, masa hunian Bapak harus berakhir di bulan Juni ini. Dan Bapak juga telah memasuki 6 tahun menghuni di rusun kita, di apartemen klasik kita ya. Menurut aturan, batas maksimal menghuni adalah 6 tahun dan di bulan Juni ini. Tapi kalau Bapak masih ingin, maksudnya minta pelonggaran waktu untuk Bapak mempersiapkan segala sesuatunya, boleh Bapak ajukan saja surat permohonan ke penundaan keluar dari apartemen transit, maksimal mungkin bisa diajukan selama 2 bulan, dan kita akan coba pertimbangkan untuk Bapak mencari hunian lain di luar sana. Nah, Ibu hatur nuhun untuk keluasan kami untuk nanti pindah. Ya, sekali lagi saya memberikan, kalau boleh dikatakan nasihatkan Bapak ya, jangan pernah merubah suatu arsip untuk kepentingan apapun ya Pak ya, karena itu termasuk tindakan kriminal. Terima kasih Pak. Ya, silakan nanti kita bertemu lagi setelah Bapak mengajukan surat permohonan. Mohon maaf ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman di sini, pengelola di UPTD P3JB yang ada di kantor kewilayahan, juga dengan rekan-rekan yang ada di unit kerja masing-masing. Mohon maaf nih di siang harinya mengganggu sebentar ya waktunya. Saya di sini dengan hari ini akan mencoba memaparkan salah satu aspek penting dalam kehidupan ya, terutama dalam pekerjaan kita. Ini akan membuat kita selamat dunia akhirat semua. Saya akan memaparkan tentang bahaya korupsi. Apa itu korupsi ya? Mungkin akan kita paparkan tayangannya. Nah, di siang hari ini ya dari Tangan Hantu kita akan mencoba membahas tentang korupsi. Bagaimana mewujudkan kebijakan yang bersih dan transparan. Bagaimana upaya kita untuk melawan korupsi. Teman-teman di sini bekerja dengan berhadapan langsung dengan masyarakat di sini ya. Tentunya bakal banyak sekali menjadi peluang-peluang kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan baik. Nah, untuk pertama-tama kita akan bahas dulu apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Lanjut. Nah, bentuk-bentuk korupsi ini banyak sekali ya. Di antaranya adalah manipulasi data dan fakta, rekomendasi yang tidak objektif, konflik kepentingan,
penerimaan suap atau gratifikasi, keterlibatan dalam proyek yang bermasalah. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, dari bentuk-bentuk korupsi, dengan berbagai macam korupsi yang disebutkan di atas tadi, itu banyak sekali mungkin yang bisa bersinggungan dengan kita ya. Teman-teman di sini, terutama selaku pengelola rusun di sini, salah satunya adalah manipulasi data dan fakta. Seperti yang kita ketahui kan, kita telah keluar pergub baru mengenai masa hunian dari penghuni apartemen Transit itu sendiri ya, maksimal adalah 6 tahun. Tentunya kita sudah mempunyai data. Data tersebut harus betul-betul valid karena tidak mustahil ya. Mungkin saja ada penghuni yang mencoba melakukan manipulasi data dengan, mohon maaf ya, ini saya tidak, mungkin teman-teman nggak ada lah hal yang seperti itu, tapi bisa terjadi. Kemudian mereka akan meminta kita untuk memanipulasi data dan fakta, gitu kan. Yang seharusnya mereka sudah memasuki masa akhir hunian, di dokumennya mungkin mereka minta untuk dimundurkan gitu ya, sehingga mereka masih mempunyai kesempatan lagi menghuni sekitar 1 atau 2 tahun lagi, tentunya dengan memberikan uang sebagai bentuk terima kasih. Nah, kalau kita menerima gitu dan mengabulkan permintaan mereka, itu masuk dalam bentuk-bentuk korupsi lah, itu pernyataannya seperti itu. Dilanjutkan dengan rekomendasi yang tidak objektif. Nah, rekomendasi di sini yang dimaksud adalah setiap penghuni yang ingin menghuni rusun kita tentunya harus mempunyai syarat-syarat yang dipenuhi ya. Salah satunya adalah surat keterangan tidak memiliki rumah, misalnya seperti itu. Kita sebagai pengelola tahu nih ya, sebenarnya mereka punya rumah, punya nih dia rumah, kita tahu lah misalnya gitu. Tapi mereka membuat istilah apa ya, surat seolah-olah nggak punya gitu. Dan kita menutup mata ketika dia memberikan sesuatu kepada kita. Itu juga termasuk korupsi. Seperti itu. Terus konflik kepentingan nih ya, misalnya ada saudara atau teman dari kita sendiri ketika tidak memenuhi persyaratan, tapi kita berusaha bagaimana biar bisa gitu kan ya, dengan menerima imbalan. Nah itu juga konflik kepentingan maksud dalam bentuk korupsi. Penerimaan suap atau gratifikasi udah pasti lah ya itu ya, ketika kita menerima sesuatu, mereka menginginkan sesuatu dari kita dan mereka memberikan kepada kita, kemudian kita terima untuk memperlancar urusan yang seharusnya itu tidak boleh gitu. Nah itu udah bentuk korupsi. Yang lainnya adalah keterlibatan dalam proyek yang bermasalah. Jadi selama ini kan mungkin kita mengetahui kalau korupsi itu kayak yang di TV-TV itu loh ya, yang sampai triliunan, miliaran seperti itu. Padahal yang kecil-kecil seperti ini pun bisa kita golongkan ke dalam bentuk korupsi. Lanjut. Pastinya dalam korupsi itu terdapat banyak dampak ya. Dampak korupsi dalam analisis kebijakan ini akan mengakibatkan kebijakan yang buruk dan tidak efektif, ketidakadilan sosial dan ekonomi, hilangnya kepercayaan publik, penyalahgunaan anggaran. Yang paling penting di sini kita lihat ada ini ya, hilangnya kepercayaan publik kepada kita, kepada pengelola di sini kan. Ketika nanti ada orang lain yang tahu, wah ternyata bisa geningan dengan memberi pelicin, nanti diikuti oleh yang lainnya sehingga kepercayaan publik runtuh seperti itu. Kebijakan yang buruk dan tidak efektif juga kan bisa mengakibatkan itu. Bagaimana pencegahan dan penanggulangan korupsi tersebut? Kita kuatkan dengan penguatan integritas kita, transparansi dan akuntabilitas, sistem pengawasan yang kuat, peningkatan kesadaran publik, dan pemberian sanksi yang tegas. Semua ini memang harus betul kita laksanakan ya. Penguatan integritas dari dalam diri sendiri, bahwa kita harus sadar bahwa kita sebagai abdi negara, itu sebagai pelayan masyarakat, kita harus berbuat sesuatu, pekerjaan kita sesuai dengan norma seperti itu ya. Kemudian transparansi dan akuntabilitas, semua itu harus berdasarkan dengan aturan. Kita makanya kalau ada apa-apa itu harus berpegang teguh, ada aturan dan SOP seperti itu kan ya. Jadi segala sesuatunya kita transparan aja gitu, tidak ada yang tutup-tutupi. Demikian pula dengan yang sudah dilaksanakan di sini ya, seperti sistem pembayaran juga. Ini kita sudah tidak melakukan lagi dengan cara tunai, tapi dengan cashless, dan itu membangun akuntabilitas, gitu kan. Kemudian sistem pengawasan yang kuat. Nah, di sini sistem pengawasan yang kuat, insya Allah harus selalu dikembangkan ya, supaya pelayanan kepada masyarakatnya bagus dan kita bisa menanggulangi korupsi itu sendiri ya. Jadi kalau ada rekan-rekan yang misalnya terindikasinya tahu misalnya itu mah ada main, nah itu
kita akan bisa segera melakukan penanganan seperti itu. Kemudian peningkatan kesadaran publik. Nah, jadi di IG juga kan selalu ya kita tampilkan misalnya kayak aturan-aturan atau kegiatan-kegiatan gitu. Ya itu bisa dikonsumsi oleh semua publik yang melihat IG kita, berarti tidak ada yang ditutupi lagi seperti itu kan. Kemudian pemberian sanksi yang tegas juga kita berikan untuk pengelola maupun penghuni itu sendiri apabila melakukan pelanggaran. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa nilai-nilai anti korupsi ya, yang sebaiknya kita tanamkan dalam diri kita ya. Salah satunya adalah kejujuran, nomor satu kejujuran. Bertindak jujur dalam segala hal, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Kemudian tanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Keadilan, memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak dan tidak memihak dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah berani melawan korupsi dan menegakkan kebenaran. Yang kelima, kesederhanaan, hindari gaya hidup mewah dan boros serta mengutamakan kepentingan publik. Nah ini yang sering kita lihat di TV-TV itu ya, ketika para pejabat ternyata terindikasi korupsi miliaran ratusan, dan sebelumnya kita melihat di Instagram mereka gaya hidupnya mewah. Tidak semua seperti itu ya, tapi ada beberapa, dan ini yang harus kita hindari. Hiduplah sesuai dengan kemampuan, tidak usah memaksakan dirinya. Kemudian disiplin, mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku, kerja keras, berdedikasi dalam melaksanakan tugas. Kemudian mandiri, mampu mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Jadi kita jangan bisa diintimidasi oleh pihak manapun ya. Lanjut. Nah, terakhir sebelum saya menutup sesi ini adalah saya ingin menekankan lagi bahwa korupsi dalam kebijakan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serta tindakan kolektif dari berbagai pihak. Melalui upaya pencegahan dan penanggulangan yang tepat, diharapkan dapat terwujud sistem kebijakan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengatakan no pada korupsi. Oke teman-teman? Oke? No korupsi. No korupsi. Ya, terima kasih. Bagaimana yang di perusahaan di sana di unit kerja yang pada hari ini hadir melalui Zoom? Ayo dibuka mic-nya dulu sebentar. Siap, Bu. Selamat Siap, kerja. no Say no korupsi. Oke, 1, 2, 3. No korupsi. No korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.